Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Jadi pengertian fungsi itu, fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut dengan daerah domain atau daerah asal dengan suatu nilai tunggal fungsi X dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, jadi si fungsi ini tuh berkaitan erat dengan relasi yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Nah, jadi si fungsi ini tuh dapat dikatakan sebuah relasi, namun sebuah relasi belum tentu sebuah fungsi. Nah, kemudian next, kita misalkan nih ada dua himpunan A dan himpunan B. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen dalam A atau setiap anggota dalam A itu dihubungkan dengan tepat satu elemen atau satu anggota ke dalam B. Nah, jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka dapat kita tuliskan nih, F titik 2A panah ke B. Atau bisa kita baca dengan gini, F memetakan A ke B. A disebut daerah asal, himpunan A ini disebut daerah asal atau domain dari F, dan himpunan B kita sebut sebagai daerah kawan atau kodomain dari F. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di himpunan B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Kemudian ada syarat terbentuknya fungsi. Yang pertama tuh adanya himpunan asal atau himpunan A atau domain atau daerah definisi. Oke, yang kedua adanya himpunan kawan atau kodomain yaitu himpunan B. Yang ketiga adanya himpunan yang merupakan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Semua anggota daerah asal atau domain habis dipetakan. Jadi maksudnya semua anggota dari si himpunan A ini atau si domain ya itu harus habis dipetakan. Nggak boleh ada yang keskip atau nggak ada yang nggak punya pasangan gitu. Kemudian yang kelima, tidak ada anggota himpunan asal atau domain yang memiliki dua pasangan atau dua bayangan atau lebih gitu. Jadi si domain ini harus memiliki maksimal tuh satu pasangan. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh fungsi. Ada relasi F sama dengan 1A, 2B, 3C. Nah, ini adalah fungsi. Jadi dia itu masing daerah domain yang ini itu memetakan atau memiliki pasangan satu daerah B gitu. Nah, kalau daerah B-nya memiliki pasangan atau enggak itu terserah. Yang penting daerah asalnya atau daerah domainnya itu memiliki maksimal satu pasangan. Maksimal dan minimal satu pasangan. Kemudian ada jenis-jenis fungsi nih. Jenis-jenis fungsi itu yang pertama ada fungsi 1 ke 1 atau one to one. Jadi fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada himpunan A, himpunan B. Nah, himpunan A ini dia masing-masing memiliki satu pasangan dari himpunan B dan itu nggak ada yang sama gitu. Jadi masing-masing memiliki panahnya tersendiri, nggak ada yang panahnya tabrakan. Kemudian ada yang kedua nih, fungsi pada atau onto. Fungsi F dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Jadi si himpunan A ini, si domain, dia memiliki pasangan yang sama di himpunan B. Nah, jadi satu dia berpasangan dengan B, dua berpasangan dengan B juga. Nah, itu bisa kita sebut dengan pada. Sedangkan kalau yang tadi, yang one to one, itu mereka nggak ada yang sama pasangannya. Masing-masing punya pasangan tersendiri. Nah, ini adalah contoh-contohnya nih. Contoh-contoh dari mana fungsi dan mana bukan fungsi. Contoh fungsi itu berwarna biru, sedangkan yang bukan fungsi berwarna merah. Nah, dapat kita lihat yang berwarna merah, dia ini yang pada domain, pada himpunan, pada anggota kedua, dia memiliki dua pasangan, yaitu pasangan A dan pasangan C. Ini nggak boleh nih kalau pada fungsi. Dia kan harus memiliki maksimal satu pasangan. Yang kedua, ini bukan fungsi karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Nah, si satu ini kan nggak memiliki pasangan, padahal dia anggota domain. Ini nggak boleh. Jadi satu ini harus memiliki pasangan.
Sekarang saya akan bahas sedikit nih tentang LA pada pertemuan 3 kali ini. Di sini kita akan membuat program penerapan fungsi himpunan dengan bahasa Java. Pertama-tama, kita akan lihat dengan skala besar dulu apa aja yang dilakukan oleh si program. Pertama, pastinya kita ingin si program ini menerima inputan dari user. Di dalam inputan data ini, kita ingin si user memasukkan anggota himpunan A dan himpunan B. Kemudian kedua, kita ingin menampilkan elemen dari anggota himpunan A dan himpunan B yang sudah dimasukkan oleh user. Kemudian yang ketiga, kita ingin juga nih mengecek berapa banyak sih jumlah relasi yang mungkin terjadi dari himpunan yang sudah dibuat oleh user. Setelah itu, setelah udah tahu berapa banyak relasi maksimal yang mungkin terjadi, kita membuat si user memasukkan jumlah relasi yang dia inginkan. Setelah user memasukkan relasinya mau apa aja, misal antara anggota himpunan A dengan nilai 1 mau direlasikan dengan anggota himpunan B dengan nilai 2. Nah, setelah itu, yang keempat kita mau mengecek nih, apakah relasi yang diinput oleh user itu merupakan fungsi atau bukan. Nah, dan yang terakhir, kita akan mengeluarkan output berupa relasi yang sudah diinput oleh user. Saya rasa segitu dulu nih logika dari saya. Nanti tapi kalau misalkan kalian masih bingung, nih kegunaan himpunan A di sini tuh untuk apa kak? Terus for di sini tuh gunanya untuk apa sih kak? Nah atau enggak yang ini kenapa pakai boolean kak? Nih buat apa sih kak boolean gini gitu kan? Kalian bisa nanya nanti ke saya. Soalnya kalau misalnya saya jelaskan semua, takutnya nanti logikanya malah sama. Nanti nilai kalian malah bermasalah jadinya. Maka dari itu nggak saya jelaskan semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.